Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 MIPA. Hari ini Senin kita akan melaksanakan daring ke-6 ya. Lanjutan dari pelajaran yang kemarin tentang listrik ya. Hari ini kita bahas tentang kapasitor. Jadi berdasarkan bentuk kapasitor ada 3 macam ya. Jadi yang pertama kapasitor keping sejar, yang kedua kapasitor bentuk bola, dan yang ketiga kapasitor silindrik. Sekarang apa pengertian kapasitor? Kapasitor adalah pengertian di situ perbandingan antara muatan dengan beda potensial pada atau antara kedua ujung pengantar. Ini kalau pengertian yang kita turunkan dari rumus atau persamaan. Sedangkan pengertian yang lain itu bahwa kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Nah, itu ya. Itu pengertian yang lain ya. Kemudian fungsi kapasitor ya. Dari pengertian yang tadi selain yang dari persamaan atau rumus, maka satu adalah sebagai penyimpan muatan listrik atau penyimpan energi listrik ya, yang pertama. Yang kedua itu sebagai variabel dalam menentukan panjang gelombang radio. Jadi itu ya, kalau kita ingin menyetel radio kita kan muter-muter itu ya, muter-muter untuk mencari gelombang. Yang ketiga, untuk mencegah terjadi loncatan listrik pada rangkaian yang menggunakan kumparan jika tiba-tiba arus listrik putus. Jadi ini fungsinya untuk mencegah terjadinya loncatan listrik atau konslet lah bahasa yang lain ya. Gitu. Juga selain ketiga ini, kalau kamu buka buku-buku lain mungkin ada ya, bisa aja contohnya sebagai filter dalam mensuplai daya sebagai filter penyaring. Ini tentunya pada adaptor itu ya, untuk adaptor itu biasanya itu. Jadi filter penyaring pada suplai daya. Kemudian juga bisa untuk menyekat arus listrik searah. Nah, ini penyekat arus listrik searah sehingga arus searah atau DC tidak dapat melewati kapasitor disekat gitu ya. Jadi sebagai penghalang lah ya. Jadi tapi intinya ketiga yang ada di catatan kamu itu yang itu ya. Gitu. Jadi menyimpan muatan untuk energi listrik, kemudian sebagai penentu gelombang ya. Jadi baik pada TV, pada radio gitu ya, kita putar itu nanti akan menentukan gelombang tertentu agar mungkin katakanlah suara radio jernih gitu ya. Dan itu yang ketiga untuk mencegah terjadi loncatan buang api listrik ya, gitu ya. Jadi untuk ya biar tidak konslet lah karena disimpan muatannya. Kemudian bagaimanakah tanda atau notasi di kapasitor? Notasinya C besar. Satuannya lah farad. Satuannya farad atau F besar. Jadi kamu bedakan F gaya dan F satuan daripada kapasitor. Nah, sekarang persamaannya bagaimana? Sesuai dengan pengertiannya tadi bahwa kapasitor C merupakan perbandingan antara muatan Q dan beda potensial V. Jadi C sama Q per V. Dari persamaan ini maka didapat persamaan yang lain ya. Jadi
selain C sama dengan Ki V, maka kalau kita mencari Ki kan itu ya, jadi mesin sini C sama dengan Ki per V. Lah dari persamaan ini maka kita bisa mencari Ki, berarti sama dengan C kalikan V. Kita juga bisa mencari V, V sama dengan Ki per C. Nah, ini. Jadi dari satu persamaan bisa kita dapatkan dua persamaan yang lain. Jadi kita perhatikan persamaan kapasitor C itulah Ki per V. Jadi ini ada 3 variabel. Maka kita bisa mencari dua variabel yang lain, Ki atau V ini. Inilah persamaan pokok, ini yang persamaan yang lain. Jadi kalau kita ingin mencari Ki maka bisa dengan persamaan ini. Kita mencari V juga bisa dengan persamaan ini. Merubah ya. Merubah agar variabel lain bisa didapat. Jadi ini. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan jika kita menjumpai suatu persamaan pada besaran fisika ya. Itu. Kemudian bagaimana untuk yang kapasitor pada dua keping sejajar ya keping sejajar. Misalkan di sini kita punya dua keping sejajar 1 dan 2 ya. Ini arah medannya. Ini misalnya positif ya, ini positif. Ini negatif. Ya. Dari positif menuju ke negatif. Itu. Garisnya ya. Kemudian jaraknya lah D. Maka di sini bisa di awal dua lempeng keping sejajar masing-masing bermuatan Ki. Jadi ini Ki ya. Jadi ini Ki. Luas penampangnya A dan terletak pada jarak D satu sama lain. Ya. Kapasitor dapat ditemukan C sama epsilon 0 A per D. Jadi C sama epsilon 0 A per D. Di sini misalkan ini ya, kita punya keping lah ya, keping sejajar kayak gini. Keping 1, ini keping yang kedua. Nah, ini ya. Ini jaraknya di sini inilah D. Ini plus Ki, ini min Ki. Ini ya. Maka di sini C-nya C sama dengan ini epsilon 0 ya. Kemudian Ki per D itu kan tadi epsilon 0, kemudian ini A per D. Ini. Jadi epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Harinya 8,85 10 pangkat min 12 ini ya. Ini epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa. Harganya 8,85 kali 10 min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Jadi ini konstanta, maka nggak berubah. A itu luas penampang. Ya. Dan D jarak. Ini. Jadi A luas penampang. Luas penampang ini tergantung bentuknya. Kalau bentuknya persegi panjang maka A sama dengan panjang kali lebar. Kalau bentuknya katakanlah bundar, maka luas lingkaran ya. Ini untuk A tergantung dari bentuk. Ini keping. Kepingnya lah panjang keping. Jadi keping berarti persegi panjang ya. Gitu. Jadi sekarang kita coba dari persamaan ini. Ada 1 2 3 4. Inilah suatu konstanta ajek, maka harganya ajek. Maka kita kalau mencari A atau D bisa dari sini. Untuk mencari D, maka di sini misalnya D. D berarti sama dengan epsilon 0 A per C. Ya. Kemudian kalau mencari A sama dengan ini kali sini ya, berarti C kalikan D per epsilon 0. Ini ya. Ini. Jadi dengan persamaan yang sama atau rumus yang sama, maka kita bisa mencari C, mencari A, mencari D. Ya. Ini persamaannya. Mencari D ini, mencari A kayak gini. Sama dengan ini tadi. Kita bisa mencari C, bisa Ki, V ini.
Persamaan ini itu jika epsilon 0 udara hampa, jadi nggak ada udara, jadi ibaratnya itu udara biasa lah. Ya. Tapi sekarang bagaimana? Jika di antara ini kita kasih misalnya ini, kita kasih besi, atau kita kasih mika, atau kita kasih kaca, ini di antara ini. Jadi kita ibarat ini kita punya ya ini 2. Kalau ini di sini kosong, maka banyak epsilon 0. Tapi kalau di sini ada di situ kita kasih katakanlah kertas. Sini ada kertas atau kayu. Sini antaranya kayu. Atau kaca. Maka nanti C-nya tidak lagi epsilon 0 tapi E. Ya, seperti ini. Jadi sini jika katakanlah kayak gini, nah ini ada misal kayu. Nah, di sini C sama dengan E kalikan A per D. Ya. Atau ini bisa ditulis dalam program itu K kalikan epsilon 0. Sehingga ini rumusnya menjadi C sama dengan K epsilon 0 A per D. Ini faktor K yang memudahkan ini. K. Itu ya, jadi faktor K yang memudahkan. Kalau konstanta di elektrik. Nah, kalau ini berarti K kalikan epsilon 0 atau istilah di elektrik itu ya. Jadi permitivitas bahannya apa. Jadi boleh pakai ini dengan cara ini sama ini. Jadi E sama dengan K kalikan epsilon 0. Ya. Jadi kamu perhatikan bahwa konsep awalnya C sama dengan epsilon 0 A per D. Ini konsep awal yang persamaan pertama. Bisa ya? Gitu. Jadi moga-moga dengan ini kamu akan lebih paham. Nah, ini keterangannya lah seperti itu. Keterangan. Jadi di situ kan bahwa epsilon 0 permitivitas relatif apa epsilon atau ER. Jadi permitivitas relatif bahan yaitu perbandingan antara kapasitas dalam bahan dengan kapasitas di dalam udara. Jadi R sama dengan CB per C0. Jadi CB itu kapasitas dalam bahan dan C0 dalam udara tanpa penyekat. Itu E relatif. Ya, karena kita berada di sini, ini ya. Ini ya. C itu sama dengan epsilon 0 A per D. Ini jika apa? Jika di udara. Jadi ini katakanlah C udara. Kemudian kalau ada bahannya CB, kan berarti K kali epsilon 0 A per D. Atau ini kita kasih dengan notasi E A per D, kan itu ya. E A per ini. Maka kalau ini dibanding ini, nih CB per C udara atau C0 sama C0 C udara ya. Kalau dalam C0, disinilah berarti E A per D dibagi epsilon A per D, kan gitu ya. D A per itu kan sama saja dengan E A per D kali D per epsilon A. Ini kan coret sama dengan E per epsilon 0. Ya kan itu. Dimana ini sama dengan EB epsilon bahan. Ini epsilon udara 0. Atau ini disebut E relatif. Ini kan ini sama E relatif. Jadi EB per E0 sama epsilon relatif, sama seperti ada di dalam catatan ini. Relatif, perbandingan. Ya, perbandingan. Gitu. Nah, sekarang kapasitas bentuk bola. Nah, kapasitas bentuk bola. Jadi untuk kapasitas bentuk bola yang kamu perhatikan, kita punya bola. Jadi itu ada R1, ada R2. Jadi
Sini R1 dan R2. Jadi R1 ini R2 ya. Di mana sini R1 lebih besar dari R2. Jadi kapasitas dua buah bola konduktor yang berjadi R1 dan R2 yang disusun konsentris dan bagian bola luar dibumikan, jadi diardekan gitu ya. Jadi R1 lebih besar R2. Maka di sini kapasitas kapasitor dari bentuk bola ini adalah 4pi kalikan epsilon R1 R2 per R1 min R2. Jadi kamu perhatikan pada bagian bawah itu yang dikurangi lah jari-jari yang besar. Jadi misalnya ini kita punya ini ya, kapasitasnya kayak gini. Ini kita punya bentuk bola. Ya, inilah R1. Nah, ketika lagi ada bentuk bola lagi di dalamnya. R-nya R2. Nah, di sini C dari total adalah yang ada di sini, itu. C-nya berarti C sama dengan itu ya 4pi. Kalau ini ada di dalam udara, maka ini epsilon 0 R1 R2. Nah di sini jangan sampai R2 min R1 karena R1 lebih besar R2. Berarti R1 min R2. Jadi ini R besar, ini R kecil. Ya, jadi R besar dan R kecil. Lihat mana yang kecil, jangan sampai kebalik. Ya, besar dikurangi yang kecil. Kalau atas nggak masalah itu, karena apa? Komutatif perkalian 4 kali 2 bisa juga 2 kali 4 kan sama ya. Ini sekarang kita ke contoh soal. Itu contoh soal kita terapkan sebuah kapasitor dengan kapasitas seperti diketahui C ya. C terapkan ya, sebuah kapasitor dengan kapasitas. Jadi contoh soal nomor 1, kita ingin mengaplikan persamaan C sama dengan Q per V. Kita ingin aplikasikan, terapkan. Ya, kita soalnya. Sebuah kapasitor dengan kapasitas seperti diketahui C 0,5 mikrofarad. Ini sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 farad. Mikro. Nah, 1 mikro sama dengan 10 pangkat min 6. 1 mili 10 pangkat min 3 ya. Kemudian 1 nano 10 pangkat min 9. 1 angstrom 10 pangkat min 10 ini ya. Ini ya. Gitu ya. Ini 1 mikro 10 min 6, 1 mili 10 min 3, 1 nano 10 min 9, 1 angstrom 10 min 10. Ada lagi 1 piko. 1 piko 10 pangkat min 12 ya. Nah, ini tergantung, misalkan kalau 1 mikro kolom berarti 10 pangkat min 6 kolom kan gitu ya. 1 mili kolom 10 pangkat min 3 kolom. 1 mikrometer 10 pangkat min 6 meter kan gitu ya. Ini kayak gini. 1 mikrometer 10 pangkat min 6 meter. 1 mikrokolom tergantung ini belakangnya. 1 mikrofarad 10 pangkat min 6 farad. Gitu ya. Ini. Jadi satuan-satuan ini tergantung dari ininya. Ya, tapi mikro mili itu sama kan, 10 min 10 min 6. Semua sama. Ya, tinggal belakangnya satuannya apa. Oke? Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Dimuati oleh baterai berarti 6 volt. Oh, berarti dikatakan 6 volt. Berarti V-nya itu ya. Tentukan besar muatan simpan ditanya. Muatan Q.
Penyelesaian. Penyelesaian. Kita kan menggunakan rumus ini. Maka kita tulis ya, C sama Q per V. Nggak apa-apa. Katanya Q. Akibatnya Q sama dengan C kalikan V. Masukkan 0,5 10 pangkat 6 kalikan 6. 0,5 kali 6 berarti 3. Satunya apa? Kolom. Nah, itu ya. Kolom. Gitu caranya. Bisa kan? Ini. Sekarang contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Kita coba nomor 2. Contohnya. Suatu kapas keping sejajar memiliki luas keping. Luas diketahui. Luas A 200 cm persegi. Jadikan meter persegi. Berarti apa? 210 dari sentimeter. Sentimeter kan berarti 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti 10 pangkat min 4. Min 2 kali min 2 min 4 ya. Jadi min 2 kuadrat min 4. Ini. Tapi bukan 4 ya, karena ini kan min karena desimal di belakang koma. Ya, min 2 min 4. Ada. Jarak antar keping berarti D 0,2 mm. Berapa meter? 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter kan gitu. Nah, ini 0,2 kan 10 pangkat min 1 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 10 pangkat min 3 meter kan sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 min 3 min 4 meter. D-nya. Kemudian kalau dibuat dengan sumber tegangan V 8 volt. Hitung, ditanya. Ini ya. A kapasitor C. B kuat medan dalam B. E kuat medan kan E. Dan C Q. Nah, ini ada E. E kuat medan. Kita coba hubungan kuat medan dengan beta potensial dan jarak ya. Itu. Kemudian penyelesaian. C. Nah, sekarang persamanya C sama epsilon 0 A per D. Kan gitu ya. Sama dengan epsilon 8,85 10 pangkat min 12 kali A tadi 200 kali 10 pangkat min 4 dibagi D 2 kali 10 pangkat min 4. Ini kan coret. Berarti ini 200 dibagi 2 100 berarti 8,85 kali 10 min 12 kali 200 per 2 ini kan 200 juga ini kan dari ini 200 per 2 sama dengan 8,85 10 pangkat min 2 kali 100. Ini kan 100 kan 10 pangkat 2 8,85 10 pangkat min 2 sekalikan 10 pangkat 2 ini min 12 tambah 2 berarti min 10 8,85 kali 10 pangkat min 10 ini farad ini. Jadi ya ini cara lain ya selain yang ada di catatan kamu ya. Oke gitu kan. Ketemu sekarang yang B E. Nah, pada pelajaran yang lalu kan kita punya persamaan bahwa potensial sama dengan katakanlah kuat medan kalikan jarak ya. Ini. Mari jadi persamaan ini maka E sama dengan V per D ya. Sama dengan V-nya 8, D-nya
2 kali 10 pangkat min 4. 8 per 2 kali 10 pangkat 4 kan gitu. Jadi 10 pangkat naik ke atas 4, berarti sama dengan 4 kali 10 pangkat 4. Satuan daripada E lah Newton per kolom. Itu ya. Ini. Jadi kamu perhatikan 8 per 2, maka 8 per 2 ini 10 pangkat min 4 naik ke atas 10 pangkat 4. 8 dibagi 2 4 ya. Kemudian yang C. Yang C mencari Q. Nah, kita kan punya rumus bahwa C sama dengan Q per V. Maka Q sama dengan C kalikan V. C-nya tadi ini 8,85 kali 10 pangkat min 10. V-nya 8. Ini 8 ini 8,85 berarti 70,8 kali 10 pangkat min 10. Ya, berarti ini kan 7,08 kali 10 pangkat 1, 10 pangkat min 10. 7,08 1 min 10 berarti min 9. Kolom. Ya caranya. Jadi itu untuk nomor 2. Cara seperti itu ya. Cara nomor 2. Ya. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain yang nomor 3 itu. Sebuah kapasitor keping jajar tiap luas kepingnya. Kan ya, seperti diketahui nomor 3 di sini ya. Sudah diketahui. Luas berarti A 2000 cm persegi. Jadikan meter persegi. Berarti 2000 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Gitu ya. Lain 2000 kan 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sama dengan berarti 3 dikurangi 4 kali 10 pangkat min 1 meter persegi. Gitu ya, itu caranya. Kemudian yang D. Terpisah jauh. D 1 cm berarti 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu kan ya. Bila berisi udara, beda ponsel antara keping-kepingnya, berarti bila berisi udara berarti 0, berarti beda V 0. 3000 volt udara kita tulis. Dan ketika di antara kedua keping diisikan bahan elektrik dengan beda ponsel berarti VB ada bahan 1000 volt ada bahan. Ditanya kapasitas di udara berarti A C 0. Yang B CB kapasitas di dalam bahan. Dan yang ketiga yang C permitivitas relatif bahan ER. Ya, ER. Tuh. Penyelesaian ya berarti yang A CO kita ke persamaannya berarti N0 A per D. Kita masukkan angka-angkanya. N0 kan kita tahu ini ya. Itu. Kalikan A-nya. A-nya tadi 2 kali 10 watt min 1. 2 kali 10 watt min 1. Kemudian D-nya tadi 1 kali 10 min 2. 1 kali 10 watt min 2. Nih. Berarti ini langsung. Nih. 2 kali 8,8 berarti 17,7 ya
kali 10 pangkat min 12 min 1 kali kemudian 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat 2. Jadi ini 10 pangkat 2 naik ke atas 10 pangkat 2. Ini ajak dibagi 1 kan ya. Ini sama 17,7 kali 10 pangkat min 12 min 1 plus 2 kan gitu ya. Berapa ini? 17,7 10 pangkat min 11 ya. Atau sini 1,77 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 11. Atau ini sama dengan 1,77 kali 10 pangkat 1 min 11, berarti min 10. Lah ini farad. Jadi CO-nya adalah seperti C0-nya. Kemudian untuk yang CB, untuk CB. Di sini kan untuk CB kita bisa mencari K kali epsilon 0 kalikan A, tapi kan kita belum, misalnya kita punya rumus kan ini, CB sama dengan K kalikan epsilon 0 A per D ya, gini rumus ini. Tapi ini kan kita belum tahu, atau kita nggak tahu ininya kan, belum tahu. Tapi kita punya rumus bahwa C sama dengan Q per V. Ya. Kita punya rumus C sama dengan Q per V. Ya. Kalau B maka inilah CB. Ini VB. Q kan ajek. Karena apa? Kapasitas kapasitornya ajek. Ya, muatan itu ajek. Cuma tengah dikasih dan tidak. Tengah dikasih bahan atau tidak. Jadi Q-nya ajek. Maka kita mencari Q. Ya. Kita mencari Q ya gitu. Untuk mencari Q kan Q ada bahan maupun I nggak ada bahan kan sama ya. Mencari Q ya, mencari Q. Maka kita gunakan bahwa Q sama, atau ini ya, ini kita rumus C sama dengan Q per V ya gitu. Maka Q sama dengan CV ya. Yang sudah kita tahu adalah V0, V udara, dan juga tadi C0 di jawaban yang A. Maka kita bisa langsung berarti C0 tadilah 1,77 10 pangkat min 10 kalikan udara V3000 kan gitu ya, 3000. Nah, ini kan sama dengan 1,77 10 pangkat min 10 kalikan 3 10 pangkat 3 kan itu 3000 10 pangkat 3 nolnya 0 nolnya telu 1,7 kalikan 3 ini sama dengan 5,31 min 10 plus 3 min 7. Inilah kolom, ini berarti Q-nya. Baru kita masukkan ke rumus ini. Maka CB ketemu karena VB ada. Di sini CB sama dengan Q per VB. Sama dengan Q-nya 5,31 10 pangkat min 7. VB-nya tadi 1000. Ada ya. 1000 lah 10 pangkat 3 naik ke atas. Atau sama dengan berarti 5,31 10 pangkat 7 dibagi 10 pangkat 3 sama dengan 5,31 10 pangkat 7 ini 10 pangkat min 3 naik ke atas. Itu 3.
sama dengan 5,31 kali 10 pangkat min 7 min 7 min 10 di kolom. Nah ini itu untuk C farad ya, farad. Sekarang yang C, epsilon relatif ER. Kita utar rumus ER sama dengan CB per C0. Masukkan angka-angkanya ya. Seperti itu 5,31 kali 10 pangkat min 10 dibagi 1,77 10 pangkat min 10 ya. Ini kan coret seret. Maka sama dengan ini bagi ini kan sama dengan 3 ya. Itu. Jadi itu untuk yang nomor 3. Ya, itu mungkin ya gitu bisa kan ya. Ini jadi di buku juga sudah dicatat, itu di catatan, jadi nggak ada masalah. Mungkin bisa yang lain contoh yang lain mungkin ada di buku kamu, mungkin ya, bisa saja ada di buku, mungkin kita coba carikan kalau ada ya, carikan kalau ada. Enggak ada ya, kita bentar aja, kita lihat pembahasannya aja. Kita lihat pada pembahasan susunan kapasitor ini ya, nanti kalau udah sampai lah banyak soalnya. Susunan kapasitor, jadi ada dua macam susunan kapasitor, yaitu susunan seri dan susunan paralel ya, sama seperti kemarin hambatan ya, hanya sekarang perbedaannya pada hambatan totalnya. Di susunan seri itu sama, jadi yang garis lurus, secara garis lurus, jadi ini susunan seri kapasitor ya. Ini kapasitor, susunan serinya kayak gini. Nah ini seri sama, seperti pada hambatan, misalnya ada C1, C2, C3 ya. Itu segaris, garis lurus, itu susunan seri. Ini berarti seri ya, susunan seri kayak gini ya. Itu. Lah, sekarang ketentuan pada susunan seri kapasitor. Jadi pertama bahwa muatan kapasitor semuanya sama. Di sini muatan kapasitor sama. Berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q total. Jadi ini Q total. Ya, sama. Jadi ajek. Muatannya ajek. Muatan ajek. Kemudian yang kedua, beda potensial pada masing-masing kapasitor itu dijumlahkan merupakan beda potensial total. Jadi V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 itu. Jadi beda potensial totalnya sama dengan jumlah beda potensial masing-masing kapasitor. Yang ketiga, kapasitor pengganti atau kapasitor totalnya. Jadi andaikan susunan ini kapasitor itu kita ingin mengganti dengan satu kapasitor, enggak 3. Semula 3 kita ingin ganti satu aja kapasitor, satu buah. Berapa besarnya? Itu kita pakai seper C seri sama dengan seper C1 plus seper
C2 plus 1 C3 ini. Jadi kalau kemarin kan pada hambatan RS berarti sama dengan R1 plus R2 R3, tapi sekarang seper ya, beda. Kemudian yang keempat, Q total itu sama dengan V total kalikan CS. Ya, ini ya. Jadi Q total sama dengan CS kali V total. Ya. Ini sesuai dengan itu ya. Kita kan punya rumus Q sama dengan C sama Q per V. Maka di sini Q sama dengan ya, C sama Q per V. Q sama V C kalikan V ini. Ya. Ini pada rangkaian seri ya kapasitor. Jadi nanti kamu hati-hati ya, kapan hambatan, kapan kapasitor. Karena apa? Rumusnya itu persamaan terbalik ya, jangan sampai kebalik-balik. Persamaan untuk hambatan masuk ke dalam kapasitor, maka hati-hati pahami. Sekarang contoh untuk rangkaian yang seri. Contoh rangkaian seri, contoh soal. Kita perhatikan pada soal dua buah kapasitor masing-masing kapasitasnya berarti diketahui ini kedua kapasitor ya. Diketahui C1 2 mikrofarad. Kemudian C2 3 mikrofarad. Nah, kebetulan ini duanya dalam 1 mikro ya, karena di sini tidak dimintai katakanlah satuan yang lain, nggak apa-apa, ini seri ya, seri. Kemudian beda poten antara ujung-ujung gabungannya adalah berarti V total 10 volt. Nah, ya, kemudian ditanya A C total, yang B Q1 dan Q2, karena muatan masing-masing kapasitor berarti Q1 Q2, dan C beda ponsel masing-masing kapasitor berarti V1 dan V2 ya. Penyelesaian, nah ini ya, kita coba gambar ya, kita gambarkan mudah. Ini kapasitor pertama, ini kapasitor kedua, kemudian dihubungkan dengan beda potensial. Ini kan berarti kan C1 C2, ini V sama dengan 10 volt. Nah, ini berarti 2 mikrofarad, ini 3 mikrofarad. Nah, itu ya. Jadi kita gambar. Kalau dicatatkan tidak ya, ini biar saya digambar. Kemudian yang A, C total berarti CS, karena sama dengan C total. Nah, maka kita gunakan seper CS sama dengan seper C1 ditambah seper C2 ya. Seper CS sama dengan 1/2 plus 1/3. Seper CS sama dengan ini dijadikan 6. Setengah berarti 3, 1 ini 2. Berseper CS sama dengan 5/6. CS sama dengan 6/5. Sama dengan 1,2 mikrofarad. Itu CS-nya. Ya, 1,2. Sekarang yang B. B ditanyakan Q1 dan Q2.
kita perhatikan pada ketentuannya bahwa Q1 sama Q2 sama Q3. Jadi di sini berarti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total. Nah ya, ini ketentuan di tadi. Nah, berarti sama dengan Q total sama dengan CS kalikan V. Berarti 1,2 kali V-nya 10. Berarti 12 mikrokolom. Karena apa? Satuan dari C adalah mikrofarad. Maka satuan daripada Q adalah juga mikrokolom. Nah, jadi sini jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan 12 mikrokolom ya. Kemudian yang C ditanya V1 dan V2 ya. Kita ke rumus bahwa C sama dengan Q per V. Akibatnya V sama dengan Q per C. Maka di sini kalau kita ambil V1 beri sama dengan Q1 per C1. Q1 nya sama dengan tadi Q2. 12 mikrokolom dibagi C1 1,2 mikrofarad sama dengan 10 volt. C1 nya tadi berapa? Oh 2. C1 nya 2. Ini 2. Berarti 6 ya. C1 2. 6. Kemudian V2 sama berarti Q2 per C2 sama dengan 12 mikrokolom dibagi adalah C2 3. 12 dibagi 3 4 volt. Tuh. Jadi V1 6 volt, V2 3 volt. Itu caranya ya. Jadi untuk cara udah bisa ya. Jadi konsepnya yang matang ya. Jadi C sama Q per V gitu ya. Nah, sekarang bagaimana jika susunan paralel? Jadi yang kedua adalah susunan paralel ya. Paralel. Sama, jadi susunan paralel berarti sama seperti pada hambatan, itu tidak garis lurus tapi bertumpuk. Oleh ini ya, ini itu ya, ini maka ketiga ujungnya jadikan satu lah. Ini ketiga ujungnya jadikan satu. Ini C1 C2 C3. Mohon ini dihubungkan dengan katakanlah ini V gitu ya. Yang penting ini konsepnya ini ya. Jadi tidak lurus tapi bertumpuk untuk paralel. Nah, ini bisa berubah menjadi ini, dirubah. Jadi ini saya satu kapasitor. Nah ini. Nah, ini V. Ini berarti C gabungan atau CP karena paralel ya. Ini. Nah, ini harganya berapa? Tuh, jadi ketiga kapasitor ini diganti menjadi satu kapasitor yang seharga. Ya, seharga gitu ya. Jadi berapa hal itu? Jadi ada 3 ketentuan sama 4 ketentuan ya, sama dengan yang tadi seri. Ketentuan yang pertama ya, ketentuan pada paralel yang pertama itu. Kalau tadi itu Q-nya sama, tapi sekarang enggak. Q total, Qp sama dengan Q1 plus Q2 plus Q3. Ya, kalau tadi apa yang itu V-nya kan, sekarang bukan V-nya tapi Q-nya. Jadi Q paralel sama dengan jumlah Q masing-masing. Ya, yang kedua untuk VP. V
P itu sama dengan V. Ini kan sama dengan V. Sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, ini sama. Jadi beda ujung C1, ujung C2, ujung C3 itu sama, kan ini satu titiknya sama dengan totalnya. Jadi kan mudah, ini kan sama satu titik. Kalau tadi kan enggak, waktu paralel gini kan lah, ini kayak gini. Nah, kan enggak satu titik. Ini baru ke sini kan. Nah, ini. Jadi ini kan, tapi ini sama, jadikan satu gabungan sama, ini berarti totalnya sama. Kemudian yang ketiga untuk C total CP sama jumlah C1 plus C2 plus C3. Jadi C total CP sama dengan jumlah ini. Kalau tadi kan seper, jadi berkebalikan dengan hambatan. Nah, kemudian untuk katakanlah yang keempat, Q total sama dengan IP sama dengan C P kalikan VP. Ajek ya, bahwa Q sama C kalikan V ya. Ini tiga ketentuan. Yang empat kan dari katakanlah persamaan awal ya, persamaan awal. Oke. Sekarang ke contoh soal. Contoh soal untuk kapasitor. Kamu perhatikan di situ contoh soal kapasitor. Catatan kamu. Dua kapasitor masing-masing 6 mikro dan 3 mikro. Jadi diketahui C1 6 mikrofarad, C2 3 mikrofarad. Disusun paralel, ini paralel ya. Paralel. Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan berarti V 18 volt. Ditanya A CP, kapasitor pengganti paralel kan. Yang B beda pun berarti V1 dan V2. C muatan berarti C1 dan itu Q ya. Q1 dan Q2. Itu ya. Penyelesaian kita gambar ya, mudah, jadi biar nanti mudah. Gambar ini. Nah, ini gabung jadi satu, ini juga gabung jadi satu, dihubungkan dengan beda potensial ini ya. Ini C1, C2, ini V 18 volt, ini 6, ini 3 mikrofarad. Udah. Nah, sekarang ditanyakan yang A, CP sama dengan ya. Tadi untuk katakanlah pada ketentuan CP sama dengan C1 plus C2, karena hanya 2, tidak ada 3 ya, bersama dengan 6 plus 3 berarti 9 mikrofarad ya. Ini itu langsung jadi CP-nya. Kemudian untuk yang B ditanyakan V1 dan V2. Pada persamaan itu bahwa V1 sama dan V2 sama V total ya. V totalnya sama berapa tadi? 18 volt. Jadi di sini V1 sama 18 volt, V2 juga 18 volt. Itu ya. Yang C ditanya Q1 dan Q2. Nah, sekarang kita punya rumus C sama dengan Q per V ya. Akibatnya Q
Q sama dengan CV. Kan itu ya. Ini. C sama Q per V. Rumus awal kan. Q sama dengan CV. Maka di sini Q1 sama dengan C1 V1. C1-nya tadi 6 mikrofarad kalikan 18. Ya. 6 kalikan 18 itu berapa? 108 mikrokolom. Q2 beri juga sama dengan C2 V2. C2-nya 3 mikrofarad kali 18 volt sama dengan 54 mikrokolom. Ya. Itu. Jadi kamu perhatikan pada pembahasan contoh soal dari 2 susunan kapasitor, dan dalam soal-soal berikutnya jarang itu ditemukan soal yang susunan tunggal, tapi susunan gabungan seperti hanya pada hambatan gitu ya. Jadi contoh di situ ada 2 susunan gabungan. Jadi kamu perhatikan pada contoh soal yang ada di dalam buku kamu, catatan kamu. Jadi ini ada 2 ya, 2 nih. Ini kan misalnya ini C1, C2, C3, C4 ini ya. Jadi ada 4 kapasitor disusun seperti pada gambar. Ini gabungan. Ini berarti gabungan antara seri dan paralel. Kemudian cara menyelesaikannya ya, jadi kamu perhatikan C1 2 mikrokolom, kemudian C2 18 mikrokolom, C3 6 dan C4 9. Nah, di sini C1 2 mikrofarad ya. Ini C2 18 mikrofarad, C3 6 mikrofarad, C4 9 mikrofarad. Kemudian ini V-nya VAB nih ya, VAB ini 10 volt. 10 volt ini ya, 10 volt. Kemudian ditanya kapasitor pengganti, ditanya A, ditanya yang A C total pengganti, yang B Q total. Nah, penyelesaian. Nah, caranya kita perhatikan yang belakang dulu. C2, C3, C4 itulah seri karena lurus itu digabung jadi satu ya. Tidak ujung-ujung, tapi ujung satu dan yang lain saling dirangkai. Jadi misalkan yang A kita coba C2, C3, C4 seri itu ya. Maka nanti CS seper CS sama dengan seper C2 plus seper C3 plus seper C4. Ini ya, berarti ini 1/18 ditambah 1/6, 1/9. Masing-masing jadikan 1/18 ya. 1 ini 3, ini 2. Ini beri sama 18, ini 1 tambah 3 4 tambah 2 6. Maka ini seperti CS kan. Maka CS sama dengan 18/6. 3 mikrofarad CS. Nah, sekarang antara CS dan C1, kemudian yang kedua C1 dengan CS adalah
paralel. Nah, di sini CP sama dengan C1 plus CS. Berarti C1 2 ditambah 3 5 mikrofarad. Berarti CP inilah yang merupakan kapasitas susunan. Jadi di sini CP sama dengan kapasitas susunan, kapasitas total. Sama dengan berarti 5 mikrofarad. Gitu ya. Ini. Jadi kamu perhatikan ini adalah seri. Kemudian seri ini dengan ini adalah paralel. Ya. Jadi kalau kita perhatikan maka seperti di sini, maka kita tinggal ini ya di sini. Jadi ini kan ya, ini kita gambar. Nah ini A, ini B ya. Ini berarti C1 dan CS ya kan. Nah inilah CP. Kalau kita gambar lagi, ini CP kan. Kita gambar berarti CP. Ini V kan. V18. Ini CP. Ini merupakan C total. C total. Nah, ya. Itu kan. Serang Q total yang B. Q total. Kita punya rumus C sama dengan Q per V. Ya, maka Q sama dengan CV. Ya, berarti Q total sama dengan C total V total. Lah, C totalnya ini kan berarti 5 mikrofarad kali tadi 10 ya. Nah, berarti ini 5 kali 10 50 mikrokolom. Karena ini mikrofarad, ini mikro. Ini total. Ya, bisa ini. Jadi ini kebanyakan adalah gabungan yang model seperti inilah yang paling banyak muncul dalam soal-soal jarang di tunggal ya, itu tinggal. Jadi ini kita ya, kamu bisa mencoba soal-soal yang di buku lain, di buku cetak kamu ya, jangan ini kan karena waktu yang mepet sehingga satu aja soalnya ya, tapi banyak. Sekarang energi kapasitor. So, tadi salah satu fungsi lah menyimpan energi ya. Jadi energi kapasitor atau di V ya. Jadi sama seperti pada materi yang lalu bahwa V sama dengan setengah Q kuadrat per C. Q kuadrat per C. Ini ya. Nah, dari rumus ini maka kita bisa membuat rumus yang lain ya, lain ya. Kita tahu bahwa Q sama dengan CV. Nah ini Q ini kan bisa dirubah, maka W sama dengan ya setengah ini CV kuadrat per C sama dengan setengah ini C kuadrat V kuadrat per C. C dengan C tinggal satu C-nya kan, berarti setengah CV kuadrat. Ini kan coret, tinggal satu C-nya. Nih, sudah. Ini yang kedua kan. Nah, kemudian kita bisa merubah C-nya yang di bawah. Kita tadi kan merubah Q di atas. Kita tahu bahwa C sama dengan Q per V. Ini kan. Maka dari rumus yang atas setengah Q kuadrat per V ya. Maka di sini Q kuadrat per C ya, per C. Nah ini
per C. Ini maka C ini bisa diganti nih. Berarti ini W sama dengan setengah Q kuadrat ini Q per V. Ya. Ini naik ke atas bersama dengan setengah Q kuadrat kali V per Q. Ya kan? Ini Q dan Q kan mesti coret setengah Q V. Nah, ini ada 3 ya, 3 dari satu persamaan yang awal. Ini persamaan awal ini. Jadi Q kuadrat W setengah Q kuadrat per C. Dengan rubah Q atau C maka didapatkan yang ini. Ya, ini dan yang ini. Ya, tapi konsepnya adalah kamu pahami persamaan ini ya, pahami. Karena untuk persamaan Q kamu udah ngerti C kalian V, dan untuk C sama dengan Q per V. Nanti terus pada soal ya. Sekarang contoh soal ya. Soal tentang W. 2 kapasitor 3 mikrofarad dan 5 disusun seri ini ya. Jadi diketahui berarti di sini diketahui C1 3 mikrofarad, C2 5 mikrofarad. Ini seri dipasang pada baterai V sama dengan 110 volt. Tentukan besar energi ditanya W. Penyelesaian W sama dengan setengah adanya CV, berarti setengah Q kuadrat per V. Nah, apa Q kuadrat per C? Q kuadrat per C. Nah, yang sudah ada diketahui V. Maka rumus ini C diganti dengan V-nya. C ada, Q-nya kan belum punya. Maka Q ini dirubah dalam bentuk C atau V. Ya, sehingga kita hanya V dan C saja kan gitu. Jadi di sini Q sama dengan CV. Akibat sini W sama setengah CV kuadrat C. Ya, seolah kita nggak hafal ya. Maka kita caranya kayak gini. W sama setengah C kuadrat V kuadrat per C. W sama dengan setengah, berarti CV kuadrat ini. Ada CV, V sudah ada kan? Ini. Nah, nanti sini W sama setengah C kalikan 110 kuadrat. Nah, ini kan sudah ada, berarti kita mencari ini. Nah, mencari V. Mencari C. C gabungan. Nah, ya. Jadi kita cari C, mencari C untuk CS. Nah, kita akan gunakan seper CS sama dengan seper C1 plus seper C2 sama dengan seper 3 plus seper 5. Kita jadikan per 15. 3 ini 5. Inilah 3. Di sini seper CS sama dengan 8 per 15. Akibatnya CS sama 15 per 8. Ini mikrofarad atau sama dengan 15 per 8 kali 10 per 6 farad. Kenapa kita jadikan farad? Karena ini V-nya dalam volt. MKS. Itu MKS. Kita masukkan ke rumus, maka di sini W sama setengah C kalikan 110 kuadrat sama setengah kalikan 15 per 8 kali 10 pangkat 6 kalikan 110 kuadrat.
ini seperti ini, setengah kalikan 15/8 1,875, 10 pangkat min 6 110 kuadrat kali 12.100 sama dengan ini ya. Ini kalikan ini kalikan nih. Jadi ini kalikan 210 12.100 kalikan ini berarti setengah kali 1,875 kalikan 12.100 kalikan 10 pangkat min 6. Ini bersama dengan 11.340 3,75 kali 10 pangkat min 6. Nah ini kan, ini Giro Lupat ya. Giro Lupat berarti sama 1,134375 kali 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 6. Ini kan nih. Ini kan mundur 4, Giro Lupat, maka pangkat 4. Nah, bersama dengan 1,134375 kali 10 pangkat min 2. Joule. Gitu ya. Itu sama dengan, atau sama ini kan 100. Jadi ini bagi 100 beri 0,0113 itu ya. Dibulatkan aja ini. Kan ini dibagi 100 ini ya. Itu ini kan dibagi 100 berarti mundur, jadi nolnya 2 nih, 0,0113 ini 01 ya. Ini kadang yang harus kamu perhatikan, bagaimana merubah ke dalam desimal ya. Itu bisa ya ini. Yang penting ini caranya ya. Oke. Itu. Nah, sekarang soal yang terakhir ya, soal yang terakhir itu. 3 buah kapasitor masing-masing. Ketika seperti diketahui C1, C2, C3 ya. 4 mikrofarad, 6 mikrofarad dan 12 mikrofarad. Ini seri ya. Kemudian V-nya 12 volt ya. Ditanya W pada 4 mikrofarad, V pada C 4 mikrofarad. Berarti atau ini adalah apa? W1 4 mikrofarad, C1 nih ya. Penyelesaian. Nah ini kamu perhatikan rumus sama. Jadi kita punya W sama setengah tadi kan, Q kalikan V. Jadi Q per V ya. Rumus pokoknya setengah Q kuadrat per C. Itu kan, ini rumus pokoknya. Kecuali kamu sudah paham langsung bahwa setengah CV kuadrat pakai itu. Nah ini kan berarti ini kan kita ganti Q sama dengan CV ya. Maka di sini
W sama setengah CV kuadrat per C, kan gitu ya. W sama setengah C kuadrat V kuadrat per C. W sama dengan setengah CV kuadrat. Ini kan, ini langsung V setengah. Jadi kalau enggak ya langsung seperti ini kalau kamu hafal ya. Karena apa? Kita kan yang itu cuma C dan V. Maka untuk mencari W ya pakai CV yang sudah ada sih. Nah sekarang kita cari C seri. Mencari CS. Kan seper CS sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper C3. Ya. Itu sama dengan seper CS sama dengan seperempat plus seper 6 plus seper 12. Nah ini kan 12 pembagiannya 4 berarti kalikan 3 6 2 1 6 per 12, maka CS sama 12 per 6 2 mikrofarad CS nya ya. CS 2 mikrofarad. Nanti Q total ini Q total sama dengan C total V total sama dengan 2 kali 12 24 mikrocoulomb. Sekarang kita mencari V untuk C1 di sini. W C1 sama setengah C1 V1 kuadrat kan itu ya. Dari ini kan ini C1 V1. Sekarang mencari V1 kuadrat. Mencari V1. V1 sama dengan berarti Q1 per C1. Nah, sekarang Q1 sama dengan Q total. Akibatnya V1 sama dengan Q total per C1. Berarti V1 sama dengan tadi 24 per C1 4 6 volt. Itulah V1. Maka di sini jadi di sini WC1 sama dengan setengah C1 V1 kuadrat sama setengah C-nya C4 V-nya 6 kuadrat sama dengan 2 kali 36 72 mikrojoule. Karena apa? Yang C-nya masih dalam mikrofarad atau sama dengan 72 kali 10 watt min 6 joule. Itu. Nah ya, jadi itu. Jadi ini 2 kali 36 setengah kali 4 2 mikrofarad 72. Karena ini C-nya masih dalam mikro, maka 72 mikrojoule. Mikro 10 watt min 6 72 kali 10 watt joule. Itu cara ya itu. Jadi itu untuk materi daring 6. Moga-moga dengan ini kamu bisa pahami. Untuk latihan selanjutnya kamu kan bisa membuka buku cetak yang kamu pinjam dari perpus. Silakan berlatih soal tentang kapasitor. Jika menemui kesulitan silakan japri saya soalnya seperti apa. Nanti kita bahas bersama ya. Baiklah, sampai sekian pertemuan daring ke-6. Semoga kamu lebih paham dengan penjelasan saya ini sambil
menyimak di catatan kamu. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.